Di bursa efek Pak, yang mereknya BIT nggak ada Pak, tapi MIO ada Pak, disamain. Nggak ada Pak di bursa efek Pak. Ya sudah, kalau dipakai untuk ngojek, storannya berapa di present value. Ketemu fair value hari ini. Ya kan? Oh nggak ada juga Pak. Ya sudah, kalau nggak ada, kamu belinya berapa, kemudian kamu mau pakai umur ekonomisnya berapa. Oh, umurnya 5 tahun Pak. Berarti kalau dipakai 1 tahun, 80%. Oh Pak, saya pakai tapi saya nggak ngerti umur ekonomisnya berapa Pak. Saya pakai aja terus. Contohnya apa? Tanah. Berapa fair value-nya? Tidak ada di NJOP misalnya. Karena tanahnya di tengah hutan. Ya sudah, dulu kamu belinya berapa? Historical cost. Gitu? Pertanyaan selanjutnya. Ya, monggo. Kalau misalkan ketika saya punya bond Pak. Pengakuan awal saya akui sebesar fair value kan. Karena historical cost sama dengan fair value-nya kan. Pengakuan awal. Iya. Tapi ini saya megang bond ini sewaktu akan saya jual, saya nggak akan jadi Stop. Berarti kamu niatnya available for sale. Niatnya itu ya. Niatnya itu loh. Kalau niatnya itu ikut atas. Berarti perlakuan setelahnya itu nggak pakai AC. Amortize. Enggak. Kamu lihat yang harga bawah. Walaupun bond yang saya pegang. Iya, betul. Nah, ini harga pasar. Kalau niatnya begitu loh ya. Jadi bermula dari niat apakah ini iseng apa enggak gitu. Kalau iseng-iseng itu masuknya OCI. OCI. Ini yang available for sale itu kan iseng. Artinya dia tidak ada keinginan sama sekali untuk segera duitin itu investasi gitu loh. Tapi kalau trading ini kemudian disebut sebagai fair value through profit or loss. Gitu. Memang kerjaan saya ya dagang saham ini Pak. Maka fluktuasi fair value-nya menjadi keuntungan, even belum dijual. Oke, bisa dipahami? Ya. Jadi kalau kamu punya investment in bond, tapi kamu bilang saya mau jual, gitu, maka ikut yang pakai fair value. Pak, Ya, monggo. kalau terkait yang ini Pak, misalkan tadi klasifikasi dari AFS yang bisa ke HTM atau ke trading Pak. Nah kalau dari AFS kan awalnya di OCI Pak, itu jadi rekas ke HTM, terus yang dari OCI itu gimana? Tadi kalau lihat presentasinya dari Iqbal tadi, yang dari OCI diakui jadi profit, dipindahkan di return earning-nya, tidak melewati profit or loss, tapi langsung diubah ke return earning. Kalau yang ke trading Pak, Ke? kalau misalkan dari AFS ke trading, Available for sale. ke trading securities. Sebentar, makanya kalau perpindahan itu kita mesti lihat tadi. Coba slide-nya dibuka yang tentang perpindahan. Karena ini masalah ketentuan ya. Tadi ada di sini. Nah, di situ ada makanya. Karena ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh dipindah itu cuma saya lupa. Yang tidak boleh apa gitu. Hah? Iya itu, maksud saya itu kan ketentuan rule itu. Ya kalau ini maksud saya ini adalah filosofi. Jadi kalau rule dibaca di anunya, di ketentuannya. Saya makanya kalau dia permittable untuk pindah, maka OCI itu dipindahkannya ke return earning, bukan ke profit loss. Makanya nanti dilihat dulu gitu. Ya. Ada kok kalau itu gampang. Oke, saya lewatin dulu sambil Iqbal nyari ya. Nah, kemudian karena apa itu? Bukan Iqbal, orang besar kalau Iqbal. Besar. Iqbal yang background-nya itu. Ya, saya terusin sedikit lagi. Ini semua bentuknya kertas toh. Iya. Ini yang disebut sebagai financial asset. Sekarang karena ada financial asset yang kayak gini, ini muncul akal-akalan lagi. Nah, ini perkembangan barunya. Bagi contoh aja, Kalau kamu pengen punya dagangan, saya tanya caranya gimana kalau kamu punya dagangan? Beli Pak, ini gitu.
Kamu pengen punya dagangan. Dagangannya itu berupa minyak. Ya, berupa minyak. Maka judulnya kamu tinggal beli. Kapan butuhnya? Butuhnya di sini. Ya udah, tinggal beli aja di sini. Will, ada cash. Nilainya berapa hari itu? Nilainya Pak, hari itu 400. Jadi 400. Selesai kan? Tapi ini karena ada perencanaan keuangan, ini ada perencanaan keuangan. Tidak, mulai akal-akalan. Di titik ini, itu bilang supaya cash flow-nya itu jelas. Supaya cash flow itu jelas. Itu patut kita cari orang yang kepada dia berkenan untuk kita membeli fuel sama dia dengan harga apapun yang terjadi 410. Jadi kita tekan kontra sama dia orang. Ini si A dan si B. Ini kita bicara si A ya. Dia ngomong sama si B, apapun yang terjadi nanti saya mau beli sama kamu fuel harganya 410. Oke. Terus sekarang terjadi lah beneran. Ding. Oke. Let's say katakan minyaknya itu harganya 450 di sini. 450. Kamu dapatnya itu 450. Berarti kamu menang apa kalah sama si B? Kamu menang kan? Iya. Maka kamu tulis full 450 cash berapa? 410. Inilah namanya baru pertama kali beli udah untung. Tapi untungnya bukan karena pembelian. Untungnya karena di sini belum perjanjian. Namanya apa Pak? Namanya hedge. Namanya forward, namanya swap dan lain sebagainya. Kira-kira seperti ini. Saya bilang, Pak, harganya sekarang parah Pak. 390 misalnya. Berapa kamu bayar? 410. Bayar tetap 410. Jadi kamu dapat full nilainya 390. Nah, di sini ini loss 20. Iya. Jelas ya? Ini jelas. Sekarang saya potong di tengah-tengah. Jerat. 31 Desember. Bukan gitu. Yang bikin punya kan di sini nih. Ya. Waktu dipotong di sini, harganya 390 nih. Nah, apa yang kamu lakukan? Yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah mengakui adanya loss sebesar 20. Bilang loss 20. Nah, di sini pada instrumen keuangan namanya hedge, namanya forward, apa aja lah namanya ya, senilai 20. Jadi nanti waktu menjurnal di sini menjadi full, kalau katakan harganya 390 beneran ya, full 390 ini bukan loss, tapi forward. Debit 20 dan kreditnya 410. Pak, kalau harganya turun Pak, bukan 390 tapi menjadi 375. Berarti 375 ini full loss 15, forward 20, nah, cash 410. Gitu. Namanya fair value hedge. Oh, namanya cash flow hedge. Namanya cash flow hedge. Oke? Saya putar nih. Si Ali ngomong
nih Pak, kami itu pengen membeli. Tapi harganya itu sesuai dengan harga pasar aja lah Pak. Kalau harga pasarnya mahal ya kita beli mahal, kalau murah ya murah. Tapi si B-nya Pak, nggak mau dia. Si B ini penjualnya nggak mau. Dia maunya harganya harga patok Pak. Dia maunya harganya harga yang sudah dipatok. Kami sih sebetulnya maunya fluktuatif aja lah. Oh, kalau gitu kejadiannya berarti ini. Ini ada si A ya. Patoknya berapa? Patoknya 410 Pak. Dapat. Maunya si B. Maka manakala ketemu 31 Desember harganya 390, si A ini kan merasa begini, ya kan? 30 tuh, ya jurnal lah, loss 20, forward, menurut dia, jadi aduh kalau kayak gini, wah ini, udah deh, saya datang ke C. C, saya membuat perjanjian sama kamu, kebalikan dengan A, dengan B ya. Maksudnya kalau hari ini A ini kalah dengan B, dia menang dengan C. Oh. Jadi, maka dia bilang di sini forward 20, gain. Tinggal kondisi dibalik, kalau di sini harganya menjadi 425, dia dengan si B menang. Kalah. Tapi dia harganya pasti. Ini yang dinamakan sebagai fair value. Astaga, ada ya kayak gitu. Oke. Ya pokoknya yang namanya option, namanya forward, namanya hedge, kira-kira kayak gitu. Ada ya kayak gitu. Pintar ya sih. Tapi kalau udah lebih ke bawah Kalau lagi, secara rugi dia. perbedaan Ruginya antara banyak. hedge sama trade, kalau forward kan dia salah satu derivatif, bedanya sendiri itu Bedanya, gini ya Kak, gini. Kalau hedge itu kira-kira dipergunakannya untuk kurs. Saya ngomong begini, hedge ya, saya hedge. Saya ngutang sama Abdal $100. Kalau $100 itu saya rupiahkan hari ini, maka nanti menjadi katakan kursnya 15.000. Saya mendapatkan 1.500.000, ya kan? Kursnya kan naik turun tuh. Nah, sekarang atas estimasi saya, kayak ini kurs ini cenderung turun. Nah, karena kursnya, yang lebih gampang cenderung naik. Kursnya cenderung naik. Dulu kursnya kan cuma 3.000 tuh. Ini nggak stabil nih. Maka saya bilang sama Abdal, saya pasang hedge sama kamu. Nanti saya membayar kurs apapun yang terjadi, saya bayar pada angka 5.000. Hari ini saya belinya 3.000. Kalau hari ini harganya 15 ya, katakan menurut estimasi saya bakal naik di 25, 30. Saya bilang sama dia, apapun yang terjadi, saya pasang dengan harga 17. Oke? Jadi apapun yang terjadi dengan kurs, dia naik turun, anjlok atau pelan, karena saya sudah pasang hedge, maka saya bayar pada kurs 17. Tentu, Abdal pintar. Bapak boleh pasang dengan kurs 17, tapi hari ini Bapak mesti beli surat tanda tangan yang berisi tanda tangan saya bahwa saya mau. Maka saya beli hedge-nya itu tadi. Saya keluarkan sejumlah uang. Katakan nilainya Rp250. Oke? Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, manakala nanti kursi itu ternyata dari 15 naik menjadi, katakan menjadi 20, saya bayar hanya 17 plus yang 250 tadi. Ya. Tapi kalau kursnya ternyata turun menjadi hanya 16.000 aja, berarti saya ruginya 1.000 dan 250. Artinya yang 250 tadi sama dengan option
Maka pada saat harganya kurs itu menjadi 20.000, saya ngomong sama Amdal, menurut janji kamu, saya bayar hanya 17. Maka saya untung. Untungnya adalah 20 kurangi 17, kurangi 250. Ya. Tapi kalau ternyata harganya cuma 16, maka saya rugi 1.000 plus 250. Alias opsinya tidak saya exercise. Saham juga begitu, sama. Ini kan kita mau IPO nanti nih, misalnya gitu ya. Lalu kamu ngomong, biar Pak, saya menjadi orang yang pertama kali berhak untuk membeli Pak. Ya kan? Kalau kamu ingin mendapatkan preemptive right, saya bilang, kamu mesti beli kartu truf dulu nih. Ya, kartu trufnya harganya 100. Itu opsi. Ya, itu, ya. Itu sebentar, ini yang preemptive right namanya. Ya kan? Preemptive right. Hak untuk didahulukan membeli saham. Ya. Nah, saya bilang harganya berapa Pak? Harganya 1.200 deh. Saya ngomong begitu. Tapi kamu mesti bawa preemptive right. Kalau enggak, ya sesuai harga pasar. Ternyata harga pasarnya tadi 1.000 jadi 1.500. Maka kamu akan exercise toh. Kamu akan pakai kartu trufnya, pakai. Misalnya beli, orang-orang beli 1.500, kamu belinya 1.000. Tapi ternyata harga sahamnya turun, bukan 1.000, jadi 750. Kartu buat apa kamu? Kamu buang. Buat kenang-kenangan. Kamu buang, ya? Dengan mahal dulu. Ya maksud saya, kalau misalkan eksekusinya hanya berlaku seminggu kan? Terus kamu ngomong lagi, berarti selama perjalanan saya bisa dagangkan dong ini Pak. Betul. Preemptive rights itu bisa kamu dagang. Astaga. Ya udah. Kalau dia bisa didagangin, dagangin. Nah, maksud saya instrumen-instrumen keuangan yang kayak gini-gini ini wajib banget. Tinggal tergantung perjanjian kamu kayak apa. Kalau bunga namanya swap, yang diperjanjikan suku bunganya. Kalau yang rupiah tadi hedge itu kursnya. Kamu minjem nih ke bank BCA nih minjem. Kata bank BCA kan pakai floating rate tuh. Kamu bilang saya nggak mau floating rate, saya mau dipatok sekian, ya kan? Ya, kenapa? Ya kamu mau di fix. Kata bank, wah ini bisa rugi nih gua nih, gitu kan? Maka dia melakukan swap dengan yang lain. Berarti kayak misalnya pinjam ke bank terus bunganya tetap, itu kayak gitu juga Pak ya? Kita pinjam ke bank terus bunganya tetap ya? Nah kan begini, sekarang saya tanya, si banknya mau nerima nggak gitu? Kalau si banknya itu pengen dapatnya yang real, kan dia kemudian membagi resiko itu yang sudah deal sama kamu dengan orang lain. Paham saya? Gimana Pak? Kalau di realnya pihak lainnya itu siapa? Kalau saya tahu BCA lagi. Nggak ada kalau bapak keuangan ada yang memang main aja kayak gitu. Ya kan bapaknya George Soros katanya. Dulu, sebentar ya. Dulu waktu perusahaan-perusahaan kita banyak koleksi itu kan utangnya dolar tuh. Mereka yakin kepikiran hedge itu. Dibiarkan bunganya floating, kursi floating. Ya kan? Nah karena kursi floating melonjak tinggi, dulu waktu dapat $1.000 gampang. Ya kan? Sekarang begitu kursnya naik 5 kali lipat, dia harus effortnya 5 kali lipat. Rupiah yang dilepas kan 5 kali lipat. Terjadi perpuluhan dolar habis-habisan, maka kolaps. Nah supaya nggak kolaps gimana ya di hedge itu. Cuman nggak banyak orang kepikiran begitu. Ya sekarang udah. Kalau saya ditanya sekarang banyak apa enggak, misal nih, kamu minjem sama BCA, terus BCA bilang rate-nya 20% fix ya, atau kamu mau pilih floating? Kadang 20, kadang 19, kadang 17, kadang pilih mana kamu coba? Saya nggak ngutang aja.
Kalau kamu pakai fix, pada saat suku bunga rendah, kamu bayar mahal tuh. Ya. Kalau judulnya kamu ikhlas, selesai masalah sudah. Ya sudah Pak. Tapi lebih bisa diprediksi. Kenapa tuh? Lebih bisa diprediksi kosnya kalau fix. Sudah, Bagi jangan kita. ke arah situ. Makanya yang syariah itu fix. Ya. Kalau yang syariah beli spidol harganya 1.000 jadi 1.200 sudah. Jelas, angkanya utangnya 1.200 itu sudah. Besok harganya jeblok nih, jadi 900, ya sudah. Gimana dong kemarin harganya mahal kok? Itu apa ya misalnya kayak gitu? Yang harganya tiba-tiba turun apa misalnya? Ini minyak. Ya minyak lah misalnya minyak. Ya, ya kan? Ya. Kalau kamu belinya ini satu nih 1.000, terus besok itu harganya turun jadi 750, kamu legowo, itu selesai. Ya kan? Tapi kalau kamu nggak legowo, gitu kan? Saya maunya ya jangan gitu dong. Maka menjadi selisih yang 250 itu tadi itu resiko. Pak memang membeli spidolnya kapan Pak? Membeli spidolnya ini 3 tahun lagi. Yang legowo bagaimana ya? Nanti lihat kan 3 tahun lagi harganya berapa? Pakai harga itu. Mestinya gitu kan? Ya. Nah, kamu bilang sekarang harganya 1.000 nih. Kamu bikin prediksi. Kayaknya nih harganya ini makin lama makin mahal nih. Bisa jadi 2.000 nih. Maka kamu deal sama yang pedagang sono. Kalau boleh, saya beli 2 tahun lagi, 3 tahun lagi harganya 2.000. Berarti kan akhir tahun pertama udah ketemu kan spekulasi kan? Kalau harganya itu 1.000 menjadi 1.500, kita ngomong rugi. Karena kita mau bayar 2.000 tuh. Tapi manakala ini nanti naik jadi 3.500, kita bilang untung. Oke? Nah itu namanya cash flow hedge. Tapi kalau kemudian kamu keluar akal, si pedagang sana ngomong, wah ini Pak Montar, itu ya caranya. Maunya beli harganya dipatok gitu. Yang pedagang ini nggak mau gitu. Kalau itu caranya ntar kalau giliran harganya naik, ya untung. Giliran harganya turun, saya rugi gitu kan. Atau saya yang untung, saya nggak mau. Maka kemudian sama dia dibalik sama orang lain. Perjanjiannya dengan saya dibalik. Sama orang lain. Oke? Sama orang lain dibalik lagi. Kok saya aman? Si pedagang itu kemudian mendatangi gambler. Kan dia saya ajak gambling. Kan nggak mau nih. Ya kan? Nah karena dia nggak mau saya ajak gambling, dia ketemu dengan orang lain yang mau gambling lagi dengan dia untuk menetralkan sikap saya. Terus nanti digamblingin lagi Pak. Ya? Sama orangnya digamblingin lagi sama dia, gamblingin lagi kan. Oh iya bisa. Iya. Nah, saya sendiri tidak ngerti motivasinya dia, tapi yang pasti orang itu tidak menginginkan harganya dipatok fix rate. Kamu waktu saya paksa, saya mau utang tapi saya hedge dengan harga 17.000. Kamu kan perhitungannya beda. Kayaknya lebih tinggi, nggak mau. Tapi kalau nggak saya pinjemin, duitmu nganggur. Maka kamu datang ke gambler lain. Ayo sekarang nih gambler dengan Pak Montar, kamu ambil. Jadi kalau dia menang sama saya, rugi sama orang. Kalau dia kalah saya, menang sama orang. Jadi saya gamblingnya dengan pihak ketiga. Astaga. Ya, itu value. Uang pinjaman dipinjamkan orang. Makanya itu Kalau sangat fragile, Elang. economic fragility. Kalau yang cash flow, Bubble. kita mainnya catur. 2. Kalau fair value mainnya catur segitiga. Makanya yang fair value hedge itu untung ruginya itu maksudnya OCI. Maksudnya OC. Tapi kalau yang fair value itu karena zero,
Kan otomatis zero tuh. Di satu sisi kalah, di satu sisi menang kan? Maka dia nggak diatur. OCI itu hanya menghitung cash flow hedge. Coba lihat di BSAK 1. Lindung nilai harus kas.